Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran atau hadis Rasul kita diperintahkan untuk memiliki akhlak terpuji dan menjauhi akhlak yang tercela. Salah satu akhlak yang terpuji kepada Allah ialah tobat. Manusia tempatnya salah dan lupa. Pernahkah kalian berbuat kesalahan? Kalau pernah, apakah kalian sudah bertobat? Bagaimanakah tuntunan Islam tentang bertobat? Mengapa kita diperintah untuk bertobat? Bentuk-bentuk perilaku tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segi positif berperilaku tobat, cara membiasakan diri berperilaku tobat. Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwa video ini dibuat untuk mencari ridhonya Allah semata dan untuk mengingatkan diri kreator sendiri, tidak ada maksud kreator untuk mengingatkan sahabat-sahabat semua yang tentunya lebih paham tentang masalah akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bab tobat ini. Selebihnya, jika video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, kreator hanya bisa tersenyum senang dan mengucapkan Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Arti tobat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu taba, yatubu, taubatan, yang artinya adalah kembali. Maksudnya adalah kembali taat kepada Allah setelah sebelumnya durhaka kepadanya. Sedangkan menurut istilah, tobat adalah berpindah dari keadaan yang dibenci dan dikutuk oleh Allah kepada keadaan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, sering pula kata tobat diartikan orang dengan penyesalan saja, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, "An-nadamu tobatun," penyesalan adalah tobat. Maka menurut arti yang sederhana ini, siapa yang menyesal atas sesuatu dosa yang telah dikerjakan, ia sudah bernama bertobat, walaupun tentunya bertobatnya masih perlu disempurnakan lagi. Berhubung penyesalan hanyalah salah satu dari rukun-rukun tobat yang terpenting. Perintah tobat. Tobat mempunyai kaitan langsung dengan apa yang disebut dosa, yang tidak boleh tidak mesti ada pada setiap orang. Manusia harus tunduk pada perintah Allah, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa manusia sering membangkang perintah Allah. Kenyataan ini sudah ada dan sudah berlaku semenjak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Karena itu kesalahan atau dosa, suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia walaupun bagaimana semangatnya orang dalam beragama. Rasulullah bersabda, artinya, setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik yang mempunyai kesalahan ialah mereka yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allah berfirman, artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 110. Berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tadi dapat dipahami bahwa wajib bagi setiap orang Islam itu bertobat daripada dosa-dosanya, supaya tidak menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bersih daripada dosa, penghalang pun terangkat, terhubunglah kembali kasih Allah yang terputus selama ini. Allah memandang hambanya itu dengan pandangan penuh kasih sayang sehingga rahmatnya melimpah ruah. Justru itu hiduplah si hamba yang bertobat itu dengan penuh kebahagiaan di dunia dan mendapat balasan surga di akhirat. Demikianlah jika sebaliknya terjadi, kalau hamba itu tidak bertobat daripada dosa-dosanya, artinya dia senantiasa berada dalam keadaan dosa, maka terhalanglah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungannya dengan Allah terputus. Di waktu itu Allah memandangnya dengan penuh kebencian dan kemurkaan, rahmat dan kasih sayang Allah terputus. Sehingga seluruh pahala amal ibadahnya tergantung, di akhirat nanti Allah siksa lebih dahulu dengan azab yang amat pedih. Sebab itu, Allah minta dan membujuk hamba-hambanya supaya bersegera bertobat. Sesuai dengan firman-Nya, artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Berdasarkan ayat ini Allah meminta kita segera bertobat, yakni membersihkan diri dari dosa, dengan menyerahkan diri sepenuh hati kepada Allah, sebelum kedatangan mati atau sebelum bertemu dengannya, karena mati itu tidak tahu kapan waktunya, boleh jadi mendadak datang tiba-tiba.
Setelah bertobat, Allah menyuruh kita segera mengejar surga, yakni dengan cara melakukan amal soleh atau amal kebaikan seperti berjuang, berkhidmat kepada masyarakat, bersedekah, menahan marah, memaafkan kesalahan orang, dan sebagainya. Oleh karena itu bagi yang telah banyak melakukan dosa harus segera bertobat. Tobat itu hendaknya dilakukan dengan mengerjakan syarat-syarat tobat, yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, berhenti dari maksiat. Yang kedua, menyesali atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berjanji dengan sungguh-sungguh, untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Yang keempat, dalam hal dosa dengan orang lain, harus segera diselesaikan dengan cara meminta maaf. Contoh perilaku tobat kepada Allah. Ibu Santi seorang muslimah yang taat. Pada suatu hari ia menghadiri arisan yang diadakan di kampungnya. Ibu-ibu yang hadir dalam arisan tersebut membicarakan tentang Ibu Vera, seorang janda yang cantik. Tanpa disadari Ibu Santi yang duduk di dekat ibu-ibu yang sedang menggunjing turut mendengarkan dan memberi komentar. Sepulang dari arisan Ibu Santi menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan dosa dengan menggunjing. Ibu Santi menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Ibu Vera. Selanjutnya, ia memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh atas perbuatan dosa yang dilakukannya dan pada masa yang akan datang ia berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ia berhati-hati dalam bertindak, ia tidak lagi duduk di dekat ibu-ibu yang suka menggosip ketika arisan. Selain itu, ia berusaha meninggalkan forum atau orang-orang yang mulai membicarakan orang lain dengan berbagai alasan yang tidak menyinggung perasaan. Ibu Santi juga senantiasa melakukan perbuatan baik agar dosa yang dilakukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segi positif perilaku bertobat. Yang pertama, hati menjadi tenang karena dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempunyai teman yang banyak karena bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, masyarakat, tetangga dan orang tua tidak merasa khawatir atas keberadaan kita. Membiasakan diri berperilaku tobat. Berperilaku tobat dapat dibiasakan dengan cara berusaha menjauhi segala bentuk dosa meskipun dosa kecil, segera melaksanakan salat 5 waktu terutama di masjid, bergaul dengan teman yang berperilaku mulia, tidak senang melihat orang lain melakukan perbuatan dosa, selalu beristighfar dan berhati-hati dalam segala hal. Wallahu a'lamu bishawab. Ulang-ulangi video ini, agar semakin tambah paham. Jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like and share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa memetik manfaat dari video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.